Raden Ajeng Kartini. Apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai sosok perempuan yang ada di foto ini? Ya, benar sekali. Beliau adalah tokoh Jawa, tokoh emansipasi wanita, dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau merupakan putri dari kalangan priai atau kelas bangsawan. Pada tanggal 21 April ini ditetapkan Surat Nomor 108 tahun 1964 yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno sebagai perayaan Hari Kartini dan menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Raden Ajeng Kartini adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Namun, ibunya bukan dari kalangan bangsawan tinggi, sehingga pada saat itu ayah Raden Ajeng Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Wuryan atau Muryang, yang merupakan keturunan langsung Raja Madura, agar beliau dapat diangkat menjadi Bupati Jepara untuk menggantikan kedudukan ayah kandung Raden Ajeng Wuryan. Raden Ajeng Kartini memiliki kakak bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau yang menginspirasi Raden Ajeng Kartini untuk menjadi tokoh emansipasi wanita. Pada saat Raden Ajeng Kartini beranjak remaja, di usianya yang ke-12 tahun, beliau harus dipingit sampai ada lelaki yang melamarnya. Tetapi semangat Raden Ajeng Kartini untuk belajar tidak pernah padam. Meskipun dipingit, beliau tetap belajar dan menulis surat ke Belanda. Salah satunya, beliau mengirim surat ke Rosa Abendanon. Beliau sangat tertarik pada pemikiran perempuan Eropa, berbeda dengan perempuan pribumi yang dipandang rendah, tidak boleh belajar, dan belajar hanya boleh dilakukan untuk lelaki saja. Dengan adanya hal tersebut, beliau menuangkan pemikirannya dengan menulis surat tentang kondisi sosial pada saat itu. Raden Ajeng Kartini sangat menginginkan kebebasan perempuan untuk menuntut ilmu dan belajar, bukan hidup hanya untuk menikah. Surat Raden Ajeng Kartini berisi harapan untuk memperoleh pertolongan dari luar, hingga pada akhirnya beliau berkenalan dengan Estella Zeandeler, seorang feminis Belanda. Raden Ajeng Kartini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti kaum muda Eropa akibat penderitaannya yang dialami dengan ketatnya adat istiadat Jawa. Raden Ajeng Kartini bercita-cita menjadi perempuan yang lebih maju. Beliau ingin bersekolah di Belanda dengan mengajukan beasiswa, meskipun pada awalnya beliau ditentang oleh ayahnya. Raden Ajeng Kartini terus berjuang untuk membela kaum perempuan dan orang miskin. Beliau pantang menyerah untuk terus belajar dan mengajar. Raden Ajeng Kartini menggerakkan seni ukir Jepara hingga mengangkat perekonomian orang miskin di Jepara. Hingga tiba saatnya Raden Ajeng Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang bernama Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Raden Ajeng Kartini dijodohkan saat berusia 24 tahun, yang mana saat itu Bupati Rembang sudah memiliki 3 orang istri. Raden Ajeng Kartini menerima lamaran dari Bupati Rembang dengan syarat Raden Ajeng Kartini tidak mau mencuci kaki Raden Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat saat temu manten atau panggih. Raden Ajeng Kartini tidak mau dibebani dengan aturan sopan santun yang rumit. Raden Ajeng Kartini ingin diperlakukan sebagai orang biasa, bukan sebagai Raden Ayu. Raden Ajeng Kartini mengharuskan suaminya untuk membantunya mendirikan sekolah kaum perempuan dan orang miskin. Raden Ajeng Kartini menginginkan Yungasirah atau ibu kandung beliau untuk tidak tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan, dan menginginkan semua putra-putri ayahnya memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng atau sebutan lain untuk ibu, bukan memanggilnya dengan sebutan Yu.
Raden Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat menerima syarat tersebut dan beliau menikah dengan Raden Ajeng Kartini pada tanggal 12 November 1903. 3 hari setelah Raden Ajeng Kartini menerima lamaran Bupati Rembang tersebut, proposal beasiswa yang diajukannya dikabulkan. Namun, Raden Ajeng Kartini tidak bisa mempergunakan beasiswa tersebut karena beliau sudah menikah. Beasiswa tersebut kemudian diberikan kepada Haji Agus Salim. Namun, Haji Agus Salim tidak mau menerimanya karena Haji Agus Salim tidak mau mendapatkan beasiswa dari pemberian orang lain, sehingga beasiswa tersebut menganggur. Meskipun batal melanjutkan sekolah, Raden Ajeng Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita atas dukungan suaminya. Suaminya mendukung Raden Ajeng Kartini dan memberi kebebasan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Bupati Rembang, yang pada saat ini digunakan sebagai gedung pramuka. Pernikahan Raden Ajeng Kartini dengan Bupati Rembang dikaruniai putra yang lahir pada tanggal 13 September 1904 dan diberi nama Raden Mas Suslit Joyo Adiningrat. 4 hari setelah putranya lahir, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal dunia di usianya yang terbilang muda, yakni 25 tahun, dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Meskipun Raden Ajeng Kartini raganya telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup hingga mampu menggerakkan Van Deventer, seorang tokoh politik etis, untuk mendirikan Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian di daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan lain-lain. Selain itu, Jacques Heinrich Abendanon membukukan surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku tersebut diberi judul Dur Duisternis tot Licht atau Dari Kegelapan Menuju Cahaya, yang diterbitkan pada tahun 1911 dan dicetak sebanyak 5 kali. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dengan bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang Buah Pikiran. Tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijpani, yang mana versi ini sempat dicetak sebanyak 11 kali. Surat Raden Ajeng Kartini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Agnes L. Chalmers. Selain itu, surat Raden Ajeng Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Terbitnya surat Raden Ajeng Kartini menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran Raden Ajeng Kartini merubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tertuang di dalam surat-suratnya menjadi inspirasi tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dan Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang menggambarkan perjuangan wanita untuk merdeka. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun tulisan dari saya. Semua kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.